Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, ketemu lagi bersama saya Guide Semprul dan masih di channel kesayangan kita Smart TV. Nah, kali ini kita berada di daerah Playen, tepatnya di dusun Sawahan. Di sini ada seorang pengusaha sendal jepit. Ya, jadi seperti apa sih keseruan kita nanti bersama sang pemilik dari produksi sendal ini. Jadi tetap ikutin kita terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alright, traveler. Jadi kita sudah bertemu sama pemilik pabrik sendal yang ada di sini. Nah, kita langsung aja berkenalan sama beliau. Oke, selamat sore Mas. Selamat sore, Mas. Oke, kalau saya boleh tahu namanya siapa ya Mas? Kulo Edi, Mas Edi umur berapa ya Mas? umur sekitar 37. Sekitar 37 ya Mas ya. Dan Mas, saya pengen tahu Mas latar belakang sampean sampai membuat ataupun apa ya namanya, mempunyai ide untuk pembikinan sendal jepit seperti ini Mas. Dari mana sih idenya Mas? Pertama kali kan saya pengen mengurangi pengangguran di desa, di kampung. Oh ya. Dulu cita-citanya seperti itu, pengen punya usaha kecil-kecilan di rumah, terus bisa mengajak teman-teman, saudara untuk kerja bareng. Untuk kerja bareng. Tapi dari mulai pengangkatan wisata belum terlaksana sampai sekarang, akhirnya mulai coba buka usaha ini, dan ini juga masih berjuang untuk mengangkat. Oh ya. Jadi promosi. terus mulai dari kapan sampean memproduksi sendal-sendal ini? Ini sudah 1 bulan ini kemungkinan. Baru 1 bulan ini ya. Terus saat ini karena memang masih merintis ya Mas ya. Sekarang ini mungkin Mas Edi ini udah ada karyawan ataupun ada orang yang bantuin nggak Mas? Untuk saat ini masih saya kelola sendiri, tapi sudah ada beberapa saudara yang belajar dan nantinya kemungkinan kedepannya bantu saya produksi. Baik, jadi udah ada beberapa orang yang sudah diajarkan cara membuat sendal ini ya Mas Iya, ya. iya. Terus Mas, untuk cara pemasarannya sendiri sistemnya seperti apa sih Mas? Untuk pemasaran saat ini juga jadi kendala saya karena saya juga masih belajar. Untuk saat ini saya pemasarannya lewat pasar, juga kirim ke warung-warung di kampung. Warung-warung di kampung ya. Oke, jadi memang benar-benar mulai dari nol ya usahanya Mulai dari ya. nol. Tapi tetap semangatnya luar biasa Mas, dan apa namanya ya? Karena ini juga tujuannya untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi intinya bahwa nanti kalau ini seandainya berjalan juga orang-orang di sekitar sini mungkin akan mengurangi angka pengangguran yang ada di desa sini ya Mas ya. Terus Mas, sebelum buka usaha ini sampean pernah bekerja di mana atau sebelumnya seperti apa sih Mas? Eh, ya seperti umumnya, karena memang saya dari keluarga yang kurang mampu dan kerjaan saya juga serabutan. Saya dulu di Jakarta, terus pindah ke Malaysia, lalu balik lagi ke kampung. Saya buka usaha angkringan, gagal, terus nyoba lain usaha. Oke, di Jakarta berapa tahun ya Mas kira-kira ya Mas? Kira-kira di Jakarta sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Terus di Malaysia sendiri Di Malaysia saya sekitar 3 tahun setengah. 3 tahun setengah kurang lebih. Terus nama dari usaha Mas sendiri ini dikasih nama apa ya Mas? Karena kemarin saya terinspirasi dari Semar yang eh, sejarahnya luar biasa ya. Jadi pemimpin ataupun merata buat masyarakat, jadinya saya terinspirasi Semar, saya tambahin Sewu karena Sewu menurut saya sebagai simbolis yang rezeki atau rezeki seperti itu. Oh, Jadi oke. saya kasih nama Semar Sewu, tujuannya seperti itu. Jadi tujuan dari Iya. penamaan Smart Iya. Cell ini adalah untuk kemaslahatan orang banyak ya Mas ya. Jadi intinya adalah membuka ataupun mengurangi angka pengangguran yang ada di desa ini. Terus kalau sewunya mungkin nanti pun masalah rezeki dan pundi-pundi rupiah mungkin ya Mas ya. Oke, baik.
Terus untuk langkah selanjutnya nih Mas, saya yang pengen saya tahu langkah selanjutnya karena ini kan Mas baru mulai nih, yang apa namanya, ini istilahnya baru merintis dan baru diturunkan di pasar-pasar dan di warung-warung. Ini cita-cita Mas Edi ke depannya mau seperti apa nih Mas pabrik ini nih? Eh, Cita-citanya kedepannya harapan saya semoga usaha ini jalan dan nantinya kedepannya bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk kawan-kawan ataupun saudara yang membutuhkan pekerjaan seperti itu. Oke, nah Mas, untuk saat ini kan Mas Edi masih sendiri nih memproduksi sendal-sendal ini. Saya boleh tahu nggak dalam sehari itu paling banyak Mas Edi bisa menghasilkan berapa pasang sendal? Untuk satu hari kalau kerjanya full dan apa ya dibikin cepat itu bisa menghasilkan 160 pasang. 160 pasang itu Iya. sudah dikemas seperti ini ya? Sudah langsung packing. Jadi dari mulai proses pertama sampai packing Iya, itu iya. 160 pasang 60 pasang sehari. satu hari. Oke, nah nih Mas, kalau seandainya saya lihat ini kan produknya Mas Edi ini ada yang punya motif, terus ada yang polos. Ini saya pengen tahu nih Mas, kalau yang motif seperti ini sebenarnya seperti apa sih Mas pembikinannya? Atau sudah pemesanan lah, atau memang Mas Edinya gambar sendiri atau gimana nih? Untuk motif saya gambarnya pesan ataupun sablonnya kita pesan sablonnya. Tapi desainnya kita bikin sendiri. Oh, desainnya bikin sendiri Untuk ya? pembuatan sponnya kita beli lembaran ya. Terus nanti ini yang motif gambar itu 3 lapis. Jadi main lem. Oh, main Ya, lem. tapi kalau yang polosan Kalau yang ini polos sudah ini? langsung. Kita Oh, sudah beli langsung. lembaran sudah langsung atas bawah. Oke. Nah, ini bahan dasarnya adalah spons ya Mas ya? Spons. Nah, kalau saya boleh tahu Mas, Mas Edi mendapatkan spons ini harganya grosir atau memang punya langganan sendiri untuk sponsnya? Untuk spons kita sudah punya langganan sendiri. Jadi bentuknya lembaran gitu ya Mas Iya, ya? iya. Baru nanti dipotong-potong. Iya. Oke, baik. Oke, jadi boleh nggak sih Mas nanti saya ngelihat proses pembuatannya dari awal sampai mungkin nanti sampai jadi sendal seperti inilah gitu. Bisa nggak Mas? Walaupun kalau saya lihat memang saat ini tidak produksi ya, tapi untuk khusus untuk teman-teman dari Smart TV mungkin bisa dikasih tahu proses pembuatannya. Boleh ya Mas ya? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mas untuk informasinya. Terus nanti kita langsung lihat proses pembuatannya dan tetap jaga kesehatan karena di musim pandemi seperti ini tidak menutup kemungkinan kita juga bisa sakit. Tapi percayalah sebenarnya kalau menurut saya pribadi COVID itu tidak perlu ditakuti Mas. Siap. Kita harus lawan. Nah, untuk selanjutnya kita ikutin Mas Edi untuk kita tahu cara pembikinan dari sendal-sendal yang ada di sini. Tetap ikutin kita terus. Alright traveler, jadi kita sudah berada di tempat produksi sendalnya Mas Edi. Kita langsung lihat ya seperti apa sih proses pembuatan sendal di pabrik ini. Oke Mas, monggo silakan. Seperti apa biasanya awalnya itu seperti apa? Oh, sponnya lembaran seperti ini ya Mas? Iya, awalnya. ini spons yang tengah, yang tebal. Oh, yang Tebal tebal. biasanya nanti kita potong seperti ini ukurannya. Oh gitu. Jadi bukan sendal dari pesonya ya, Oh. pesonya ini. Nanti kita ukur seperti ini, terus kita potong jadi seperti ini, pakai press, press itu. Oh, pakai dipress ini Iya, ya. iya. Nanti hasilnya Seperti ini. seperti ini ya. Nah. Oke, Novel, jadi ini hasil dari spons yang paling tebal ataupun posisinya yang ada di tengah. Nah, dengan menggunakan potongan seperti ini ya. Iya. Novel ya. Jadi yang di sini masih manual semua nih Pak Mas Edi ya. Iya, manual. Nah, jadi pembuatannya masih manual semua ya. Terus setelah ini apa lagi Mas? Setelah proses ini selanjutnya? kita potong untuk alas bawahnya sama bahannya yang bergambar atau bermotif bermotif ini ya. seperti ini. Ini untuk bawah, Oh, itu untuk bawahnya. bawah, itu paling bawah. Terus yang kuning ini untuk lapisan ketiganya, yaitu di atas, Oh, yang paling di atas. atasnya. Untuk di bawah gambarnya yang ini. Oh, Jadi kalau yang ada motif berarti 3 kali proses pengeleman berarti ya? 3 kali 4 kali tergantung ini ketebalan dari si pemesan. Oh, Biasanya gitu. pemesan minta yang tebal ataupun yang sedang biasa. Nah, berarti Bisa proses berlapis ini- 3, 4, nah seperti itu. Oh, lapis 4. Nah, gitu. Tinggal masukin aja ya, tinggal karena memang sudah dimau semua, jadi tinggal masukin. Ya. Nah, setelah ini proses selanjutnya apa lagi nih Mas? Untuk setelah pemotongan kita buat pengiriman
atau apa nih? Pengeleman lah, penyatuan. Iya, penyatuan. Setelah itu baru kita buat pengamplasan di sana, mesin sana. Oh, jadi ini hasilnya ya yang sudah di Ya, yang jadi sudah lem. di lem ya. Nah, ya. Ini yang polos, traveler, dan ini yang bermotif. Nah, proses selanjutnya adalah pengamplasan. Monggo, Mas, silahkan. Traveler, jadi saya juga nggak mau kalah sama Mas Edi ya. Minimal saya harus mencoba untuk pengamplasan bagian-bagian yang mudah-mudah aja. Ternyata nggak mudah traveler ya, walaupun hanya apa ya, kalau dilihat adalah sepele hanya mengangkat, ternyata nggak mudah, harus terbiasa untuk mengangkatnya. Contoh, ini sendal yang saya amplas tidak halus, sehalus hasil dari amplasan Mas Edi. Nih kalau Mas Edi halus nih. Nah, untuk proses selanjutnya apa nih, Mas? Untuk proses selanjutnya pelubangan. Oh, pelubangan. Pemasangan serampat pelubangan ini. Oh, talinya ya, Mas? Iya. Seperti ini. Aduh. Seperti ini untuk bikin lubang seperti ini. Tempat serampatnya ini kan sudah ada malnya dari pemotongan pertama. Oh, dari pemotongan Iya, tadi sudah ada malnya ya? Iya. Jadi tinggal gedein aja ya, Mas ya? Ya. Sudah seperti ini siap dikasih serampat, pemasangan serampat. Oke, kita ambil talinya, Mas, coba, Mas. Makan. Ini. Pun sudah. Alright, traveler, jadi demikian tadi jalan-jalan kita di Semar Sewu Production. Jadi Semar Sewu Production ini adalah rumah produksi yang memproduksi sendal jepit, baik itu yang bermotif ataupun yang polos. Nah, terima kasih banyak udah ngikutin kita kali ini, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam peliputan kali ini. Kesalahan hanyalah milik saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ingat traveler, kesuksesan itu tidak datang semata-mata. Kesuksesan hanya bisa diraih dengan cara kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas. Insya Allah kesuksesan akan datang di depan kita. Terima kasih banyak, sekali lagi saya ucapkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.